Nah, maksud Isra yang kita peringati malam ini adalah terminologi, yaitu istilahi perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang dinamakan Isra. Ada yang disebut Mi'raj. Sama Mi'raj pun ada etimologi, ada terminologi, ada lugawi, ada istilahi. Mi'raj itu setiap naik karena Mi'raj. Bapak naik tangkal kalapak ke Mi'raj, mau balik naik tanggung Mi'raj, salaki naik tanpa majikan Mi'raj. Makanya ibu-ibu anu boga salaki lamun balik di dia aya harewo Mi'raj yuk ngerti dah. Tapi yang dimaksud Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini yaitu suatu peristiwa yang menggemparkan alam semesta, naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa hingga sampai rab Sidratil Muntaha, yaitu ada satu wilayah yang namanya Mustawa. Boleh dikategorikan naiknya Rasulullah daripada Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha, itu namanya Mi'raj. Akan tetapi saya tidak ingin membahas detail daripada sejarah Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena saya yakin itu sering kali bagi santri dardir deui. Bae nama deui. Namun saya ingin mencoba menjelaskan latar belakang apa yang dilakukan Rasulullah, latar belakang apa, catatan sejarah seperti apa sehingga terjadi peristiwa yang menggemparkan alam semesta yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat dari Allah kepada Rasulullah, merupakan hadiah, merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada hamba yang lainnya, hanya diberikan kepada Nabi yang kita cinta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isra Mi'raj ini anugerah yang tiada banding, saudara. Andaikan diberikan seluruh surga kepada seseorang, seluruh surga diberikan kepada satu orang, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang tersebut diberikan anugerah Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, surga itu adalah tempat kenikmatan. Surga adalah tempat keindahan. Tapi kenikmatan dan keindahan surga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan dan kenikmatan seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencoba analogikan dengan pakai logika. Ayah hiji pamuda rekangan ke hiji awewe. Imah awewe gedong diharapna dina mejana geus ngampar buah-buah ka buah mangu aya di mejana. Begitu datang ka imahna, assalamualaikum, diterima ku kolotna, senang deh. Dijieunkeun kopi susu ente, senang deh. Buah-buahan disadiakeun, senang deh. Tapi di kana eueuh. Kira-kira ngalamun moal. Sanajan tempatnya begitu indah, jamuannya begitu nikmat, tapi ketika kekasihnya kita tidak lihat di sana, namun ayat setengah peti. Tapi sanajan tempatnya di tong sampah, tapi melihat seorang kekasih sedang berdiri di situ, tersenyum menyambut kedatangan kita, bahagia. Ya, surga indah. Ya, surga tempat kenikmatan. Tapi ketika tidak bisa menatap Allah, tidak ada apa-apa yang keindahan surga. Betul? Tapi dimanapun tempatnya, hatta di neraka, kalau melihat Allah penuh dengan rahmat, maka tidak akan panas di neraka. Kenapa? Karena neraka tidak pernah panas, surga tidak pernah nikmat. Neraka dipanaskan, surga dinikmatkan. Sedangkan nikmat puncak bagi seorang hamba mampu diberikan anugerah oleh Allah, mampu menatap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba
yang mendapatkan rahmat dan ridhonya dan diberikan anugerah melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun kelak di dalam surga, karena mustahil ketika di dunia kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mustahilnya bukan mustahil akliun datiun, tapi akliun aridiun. Nanti itu dibahas oleh ahli tauhid dalam sehari-hari. Nah, hadiah anugerah tadi diceritakan begitu luar biasa, begitu istimewa. Biasanya kalau yang diberikan hadiah itu adalah orang yang berhasil melakukan perlombaan. Betul? Hadiah yang besar otomatis perlombaannya berat. Karena kalau perlombaannya cuma balap karung paling banter menang kipas angin, 17 Agustusan paling banter menang kipas angin karena Mas Arvin Atlas. Tapi ini Rasulullah diberikan hadiah dan anugerah langsung faro ali rabbi. Silakan buka dalam kitab Bainama ataupun dalam La bi qalbi dalam kitab Sarah Bainama. Rasulullah melihat zat Allah bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan hati, tapi seluruh yang ada di tubuh Rasulullah melihat zat Allah bila kaifin, tanpa ada situasi dan kondisi. Kenapa? Karena Allah munazzahun an la tukayyafu bi kaifiyah. Melihat Allah. Apa perlombaan yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga Allah memberikan anugerah? Ini yang perlu kita teliti, ini yang perlu kita renungi, ini yang perlu kita tafakuri agar kita sebagai hambanya mendapatkan ridha Allah, kecipratan anugerah Allah kepada Rasulullah. Mau gak sampai melihat Allah penuh dengan rahmat? Mau tidak? Tentu mau. Makanya kita selalu setiap hari berdoa, nas'aluka an tuwaffiqana lin-nadhri ila wajhikal karim. Ya Allah, hambamu ini memohon kepadamu, berikan anugerah kelak di dalam surga di hari kiamat melihat zat-Mu yang sangat mulia dan istimewa. Kita memohon pengharapan tersebut. Walaupun lisan kita penuh dengan dosa, wajah kita berlumuran dengan dosa, lisan penuh dengan dusta, hati kita masih terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih mengharapkan melihat Allah. Lantas perjuangan apa, perlombaan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Sampaikan jangan. Sampaikan jangan. Kenapa saya tanya? Karena ketika disampaikan khawatir ada kesalahpahaman atau khawatir salah penangkapan atau khawatir akhirnya malah jadi pengecut sebagai umat Islam. Kira-kira sampaikan jangan? Sampaikan. Saudaraku, apa sih yang melatar belakangi atau apa sih yang dilakukan Rasul? Sebenarnya hanya satu. Rasul siap sedia menerima segala resiko konsekuensi memperjuangkan risalah Allah, memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan agama Allah. Seberat apapun resikonya, sedahsyat apapun tantangannya, Rasul tetap maju membela agama Allah dalam situasi kondisi apapun, sehingga Allah memberikan anugerah dengan Isra dan Mi'raj dan bertatap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang sebesar apa perjuangan agama? Emang sebesar apa memperjuangkan syariat? Emang sebesar apa resikonya memperjuangkan risalah? Ibu bapak, diabadikan oleh Allah dalam ayat 30 surat Al-Anfal. Faqala ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lamu bi muradi wa haqiqati rabbi wa idh yamkuru bika laina makunani budaya bika kelawan sampean Muhammad pangkoet-koet dan jalema lamun ngaran Kanjeng Nabi disebut ngajedog bae tidak kebodi eneng. Ayo bantang itu di dia. Ayo dibalikan deui.
pangkorek-korek najalmi, pangmelit-pelit najalmi, ibu nyaita jalmi ketika nguping nami Rasul disebat repeh wae teu daek maca sholawat. Kami lain sebenarnya lain korek di paru terkesima. Ayo diulang kembali. Wa idyam kurulan indal waktu nani budaya bika kelawan sampean Muhammad. Sopo Allah tidak wake kaparu kang kapada kafir ya salah dinalis itu kadar penyentang borgol ya salah dina kaparu kaini sampean Muhammad. Au yaqtulu kata wa matani ya salah dina kaparu kaini sampean Muhammad. Au yukhriju kata musri ya salah dina kaparu kaini sampean Muhammad. Wayam kuruna lan pada di budaya ya saladina kapar wayam kurulolan balas di budaya Allah sapa Allah wallahu alaihi Allah khairul makirina iku dak bagus saya terang-terang dat kang bales kabeh. Nah ibu bang berarti ketika orang kafir mencari cara untuk membungkam dakwah Muhammad, kata Allah, liusbituka, sehingga orang kafir mengkriminalisasi engkau wahai Muhammad. Kok bisa Rasul dikriminalisasi? Emang apa yang dilakukan Rasul? Baik, sebelum melanjutkan hal tersebut, kita kupas dulu sejarahnya. Dulu 15 abad yang lalu ketika Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Rasul, situasi kondisi umat manusia sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Tidak lagi mengenal hakikat tauhid, tidak lagi mengenal Tuhannya. Batu disembah, kayu disembah, gunung, sungai dan api disembah, bahkan roti disembah. Dulu ada perayaan di Arab, ketika ada hari perayaan itu orang-orang tokoh-tokoh Arab itu nyieun patung tina roti, digotong-gotong diarak keliling kampung. Asal lapar keur di jalan petik irungna dihakan, gotong deui lapar cokot jempolna dihakan, dijieun ku sorangan, disembah ku sorangan, dilebok ku sorangan, polongo teh jelema. Secara logika biasa, lamun arek roti menyembah jalema heuh. Ieu mah roti diadan ku sorangan, dijieun ku sorangan, dilebok ku sorangan, disembah ku sorangan. Teu polongo kumaha eta jelema. Umat manusia jauh daripada agama, tidak mengenal lagi yang benar dan salah, sehingga yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, yang makruf dianggap munkar, yang munkar dianggap makruf. Tuhan dianggap tidak ada, batu dianggap Tuhan, kayu dianggap Tuhan, api dan sungai gunung dianggap dianggap Tuhan. Para penguasa ketika itu bukannya mensejahterakan rakyatnya, justru malah menyengsarakan rakyatnya. Si kaya tidak peduli dengan si miskin, si kuat tidak melindungi dengan si lemah. Minuman keras di mana-mana, perzinahan, perjablayan, cabai-cabean, pabalatak di setiap lini. Mirip dengan zamannya. Mirip dengan zamannya. Ayo kembalikan. Muham nu bener dianggap salah, nu salah dianggap bener. Mana bener dianggap salah. Kalimat jihad itu kalimat Al-Quran, bener apa salah? Jawab, bener apa salah? Kalimat jihad, benar apa salah? Benar, tapi dikriminalisasi ayeuna. Ketika para mubalik, para kiai, para habaib menyuarakan kalimat ayo jihad di jalan Allah, langsung dicatat teroris. Betul. Tapi mereka yang merusak agama justru dianggap benar. Mana salah satunya? Ada sekelompok orang yang menambahi dalam aturan Islam. Sekarang adalah zaman modern. Fikih-fikih klasik harus ditinggalkan, harus kita pakai fikih modern. Boleh umat Islam dalam aturan Islam mengacu kepada aturan PBB. Ya, gitu. Padahal aturan Islam itu cuma 4. Yang 10 itu kila. Wasiqatul majuli bagian kana amuran tadul ala bukti matukumnya. I'lam
annahu la sabila ila al-usul illa bihi usul syariat al-ijma'u alayha. Ada yang membaca al-Bukhari, silakan nanti itu berdebat dalam nahwu. Al-kitab wa sunnatu wal ijma' wal qiyas. Fakullu qawlin aw fa'lin aw hadlan tasadu usul syariat bisyati wa bid'atun mardudatun wa sahibu mahdud ay bid'atun syar'iyyatun. Patokan dalam Islam yang digunakan oleh ahlus sunnah wal jamaah, rujukan pengambilan hukum itu cuma dua. Satu Al-Quran, dua hadis. Dikembangkan oleh dua, ijma dan qiyas. Tidak ada hukum orang kafir, tidak ada hukum PBB. Tiba-tiba ada sekelompok Islam yang menjadikan hukum PBB sebagai manqul anhu daripada aturan Islam. Sesat tidak? Sesat tidak? Bahaya tidak? Tinggalkan atau terima? Tinggalkan atau terima? Jadi hati-hati sekarang. Hati-hati saudara. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Ketika itu Rasulullah diutus oleh Allah dalam situasi kondisi umat manusia seperti itu. Kata Rasulullah, hai umat manusia, batu bukanlah Tuhan, kayu bukanlah Tuhan, gunung, sungai, matahari dan bulan bukanlah Tuhan. Tuhan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dan la ilaha illallah. Diajak oleh Rasulullah kepada kalimat tauhid. Saya mau tanya, ajakan Rasulullah jahat apa bagus? Jahat apa bagus? Yakin? Satu poin bagus. Ketika itu umat manusia dalam keadaan hura-hura penuh dengan mabok-mabokan. Ibu bapak, kejahatan minuman keras. Tidak sedikit pemuda saling tonjok, saling bacok, bahkan saling gorok sesama teman gara-gara sedang mabok-mabokan. Betul? Bahkan seorang adik diperkosa oleh kakak, seorang kakak diperkosa oleh adik gara-gara mabokan. Beberapa tahun yang lalu di Cilegon terjadi, di Jawa Tengah terjadi. Ada seorang anak kandung berani memperkosa ibu kandungnya sendiri gara-gara sedang mabok. Jadi saya mau tanya, minuman keras bahaya tidak? Minuman keras jahat tidak? Kurang ajar tidak? Siap lawan minuman keras? Siap basmi minuman keras? Siap tinggalkan minuman keras? Takbir! Dan ketika itu di zaman Nabi pun sama, ibu bapak. Akhirnya kata Nabi, hei umat manusia, fajtanibu, tinggalkan itu minuman keras. Saya mau tanya, ajakan Nabi bagus tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Ketika itu perzinahan di mana-mana. Bahkan salah satu penentuan perzinahan, silakan bukalah kitab-kitab Bukhari atau hadis yang lain. Salah satu penentuan pernikahan di Arab itu, lamun ayah hiji keluarga boga anak awewe geus pantes rumah tangga, maka eta keluargana nyieun amben di harapan imah. Setiap isuk nepikeun ka sore anakna sing nongkrong di harapan imah supaya kadeuleuh ku lalaki anu lela. Begitu lalaki ngalieu gelis amat, cek lawewena kasep amat, cocok saling suka, masuk kamar, terjadi perzinahan. Geus beres perzinahan, balik lalakina nongkrong deui aweuna, jol lalaki kadua. Minat masuk lagi kamar. Selalu terulang seperti itu sampai dinyatakan perempuan tersebut hamil. Geus leuneuh eta dikaka arah dibongkar ambena asup ka jero imah. Dumuan lahir. Geus ngajuru deuleuh beungeut orokna mirip ka nomor baraha lalakina. Lamun mirip ka nomor 7 berarti anu kudu jadi salaki lalaki nu nomor geblek. Ayo jawab, geblek. Geblek. Polongo. Polongo. Diajak oleh Rasul, tinggalkan yang seperti itu. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Baik, sekarang penguasa. Ketika itu para penguasa selalu mencengkeramkan kekuasaannya kepada rakyatnya. Bukannya membuat rakyat sejahtera, justru membuat rakyat jadi hamba sahaya, membuat rakyat jadi sengsara. Diajak oleh Rasul, hei penguasa, ini rakyatmu, harus kau lindungi, harus kau sayangi, harus kau berbuat adil, jangan berbuat aniaya kepada rakyat, jangan kau mentang-mentang berkuasa, kau takut-takut itu rakyatmu. Bagus apa jelek ajakan Nabi? Bagus apa jelek ajakan Nabi? Orang kafir yang menyembah batu, orang musyrik yang tidak menyembah batu, orang-orang ateis
Quraisy yang tidak percaya dengan Tuhan, Nasrani dan Yahudi, diajak oleh Allah kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Yakin? Kalau ajakan seperti tadi, ajakan Nabi dianggap bagus dan yakin itu adalah bagus, seharusnya diterima dan didukung. Betul? Seharusnya diterima dan didukung. Tetapi apa yang terjadi? Lius bituka, justru Rasulullah malah dianggap penjahat, dianggap pemecah belah suku, dianggap perusak budaya, dianggap pemecah belah bangsa. Makanya jangan kaget, di zaman saat ini persinahan di mana-mana, minuman keras di mana-mana, umat Islam banyak hanya catatan dalam KTP, tapi perilakunya sudah jauh daripada ajaran Islam. Betul? Para penguasa bukannya mensejahterakan rakyatnya, justru malah menyengsarakan rakyatnya. Tiba-tiba ada ustaz, ada kiai, ada habaib, ceramah, tabligh, dakwah dengan tegas dan lugas, lurus di jalan Allah. Kira-kira jangan kaget kalau itu kiai dijebloskan ke dalam penjara. Betul? Kalau habaib tersebut dijebloskan ke dalam penjara, jangan aneh. Jangan aneh. Kenapa? Jangan pun kiai saat ini yang lisannya kadang keseleo, masih berdusta ataupun salah dalam berbicara, wajahnya masih berlumuran dosa, hatinya terhalang dengan Allah. Rasulullah manusia yang sempurna, hatinya langsung menuju kepada Allah, lisannya tidak pernah salah dan berdusta, wajahnya penuh dengan cahaya keimanan. Ketika mengajak berdakwah di jalan Allah, justru Rasulullah lius bituka malah dikriminalisasi. Barangkali pernah mendengar ada habib tiba-tiba di penjara, betul? Ada kiai tiba-tiba di penjara, betul? Contoh Habib Rizik. Tahu Habib Rizik? Banyak yang membenci Habib Rizik karena katanya radikal, keras. Beliau kemarin di penjara, itu di penjara 4 tahun. Tuntutannya 6 sampai 10 tahun. Tahu apa kasusnya? Tahu apa permasalahannya? Ceritanya begini. Beliau 3 tahun lebih di Mekah, akhirnya pulang ke Indonesia, disambut oleh jutaan umat manusia di bandara. Sedangkan kondisi itu musim penyakit corona kokoro kabina bida, penyakit corona. Akhirnya beliau datang ke Petamburan menikahkan putrinya. Kita menikahkan putrinya karena kecapean dan kelelahan beliau meriang, pengenahan awak muriang sekarang. Akhirnya berangkat ke Bogor, di Bogor berangkat ke rumah sakit Umi di Bogor, diperiksa. Karena khawatir terkena penularan jamaah yang jutaan, barangkali ada yang kena corona, kira-kira begitu. Nah, masuklah ke rumah. Begitu masuk ke rumah sakit, kanyawan ke wartawan, diserbulah ke wartawan, ditanya, Habib, di mana kabar Habib? Jawaban beliau, ingat jawabannya, alhamdulillah ana baik-baik saja. Itu kata jawaban Habib Rizik. Ibu, jawaban itu adalah sunnah Rasulullah, ajaran Islam. Ketika kita badan merasa tidak sehat, ditanya oleh orang yang tidak berkepentingan, maka sunnah jawab alhamdulillah cager. Namun malah mendar eta omongan jadi doa supaya orang cager. Karena yang bertanya bukan orang kepentingan. Kalau ditanya orang berkepentingan, jelaskan sedetil-detilnya. Contoh, ibu misalnya ngerasa paranas tiris, lalu ke puskesmas, ditanya ke ibu bidan, bu kadia rek berobat, aik itu nu dirasa naon, eling cekip paruget kudu baik-baik saja, ke ayana naon bu, polong begitu mah. Bedakeun mun nyirisan, mun nyeri dada, mun nyeri cangkeng. Kenapa? Supaya bidan dan dokter ini tidak salah mendiagnosa, aja tepat sasaran dalam pengobatan. Beres jawaban Habib Rizik, alhamdulillah ana baik-baik saja. Satu jawaban. Ditanya lagi, Habib, bagaimana? Apakah positif
apa negatif. Maksudnya apakah positif corona apa negatif. Kan di Indonesia lamun dipariksa ayeuna pangcepetna 3 poe kakara keluar. Bener tuh? Bahkan anu saminggu, bahkan anu geus bae kakara keluar hasilnya. Betul? Karek jadi dipariksa Habib Rizik, ditanya kumaha positif apa negatif, aku mau bisa jawab. Jawaban Habib Rizik, ana belum tahu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ingat, anak tidak tahu. Mudah-mudahan tidak positif. Bagus gak jawaban? Bohong apa jujur? Bohong apa jujur? Jujur. Karena baru diperiksa, hasilnya belum keluar. Begitu beberapa hari kemudian, hasil dari lab PCR tersebut keluar hasilnya, ternyata beliau positif tertular dari jamaah. Akhirnya ada kiai, ada ustadz, ada wali kota laporan ke polisi, Habib Rizik berbohong. Kemarin ditanya tidak tahu, ternyata sekarang hasilnya positif. Gedung kita kiai. Tolong kita kiai. Ternyata hasilnya positif. Kemarin ditanya tidak tahu, ternyata sekarang begitu keluar hasilnya positif. Berarti Habib Rizik berbohong dan bikin keonaran, bikin kegaduhan, bikin keonaran. Akhirnya ditangkap Habib Rizik ke polisi, dituntut penjara 6-10 tahun dan diponis oleh hakim 4 tahun penjara gara-gara ngomong anak baik-baik saja. Dolim teka habai, dolim teka kiai, dolim teka ulama, dolim teka umat Islam. Apakah penguasa seperti itu baik atau boleh? Jahat apa adil? Ini yang terjadi, saudara. Ketika kiai mengingatkan para penguasa, jangan dolim kepada rakyatmu, jangan kau sengsarakan itu rakyatmu, secara kerahayang dipilih tangkurak siang ngarayu-rayu ke rakyat. Udah rek cerita ayah hiji negeri ngaranna Konoha. Ayah hiji negeri ngaranna Konoha. Ayah pemilu di Konoha eta. Calon Hokage ngaranna mun di dieu mah presiden. Kampanye di mana-mana. Kalau saya jadi terpilih jadi presiden di Konoha, maka sembako murah, BBM murah, listrik murah, rumah sakit gratis, sekolah kuliah gratis. Ayat calon presiden ngabatot gitu. Ayat deh. Akhirnya masyarakat kabita dielingan ku Naruto. Masyarakat ulah pilih si eta mah gede bul gede bohong. Ulah dipilih si eta mah Naruto di penjara. Masyarakat da polongo deui. Dipilih bae calon presiden menang 3 bulan jadi Hokage. Beas naik harganya di Konoha ibu. Beas saliter ataupun sakilo paling murah itu 8.000. Bahkan lebihkan harga kali 15.000. Untung kurang mah di Indonesia beas saliter itu cukup 2.500 bener. Ya, harga beas di Indonesia mah 2.500. Di Konoha paling murah 8.000. Di Indonesia mah listrik gratis, bener enggak? Di Konoha mahal harga listrik. Di Indonesia rumah sakit gratis. Di Konoha ulamun rumah sakit minum ambulan beka puskesmas temayar mah penyewa jadi dere. Di Konoha untung ulah mah di Indonesia. Ada. Akhirnya presiden Konoha pusing, di demo di mana-mana, dikumpulkan menteri dan DPR-nya. Hei budak, ayo sembako mararahal, sembako harga-harga nararae. Mohon maaf, sampai ke androk-androk bikang ilu naik.
Nan sababna cek para menteri dan DPR Pak Presiden karena harga BBM mahal. Sabaraha itu hargana 5.000 sampai 8.000. Oh gitu. Jadi lamun hayang murah ya turunkan harga BBM. Baik cek Presiden. Agar sembako murah, harga-harga murah, maka BBM jangan 5.000 sampai 8.000, tapi dari 8.000 sampai 18.000. Cek Presiden konoha. Kula rek nanya eta Presiden cager tageri. Jawab cager tageri. Tolongo tante. Goblok tante. Haju dipilih baik ku rakyat konoha eta rakyat goblok. Tolongo. Bahkan kiaina ilu ngadukung ngajak ke masyarakat pilih Presiden goblok. Tolongo teh kiaina. Untung orang mah hidup di Indonesia ya. Lain di kono. Masya Allah. Emang di dia aya nu milih Hokage gitu? Anu milih Presiden konoha gitu? Tolong teh jelema. Ulah rek nanya, rek dipilih deui moal eta presiden gitu. Rek didukung deui moal presiden gitu. Atuh jamu milih deui ieu. Rek kumaha milih jamu nyalon deui. Geus beak masa periodena di konoha, kan di konoha mah 2 periode teu menang 3. Tapi di Indonesia hayang 3. 3 ditolak, ayeuna kumaha? Penggagalan pemilu biar diperpanjang. Sama lain kono, lain kono, paham kan? Karti deh, jelas. Ketika penguasa seperti itu, dulu Rasulullah mengingatkan lius bituka dikriminalisasi, saudara. Makanya jangan kaget kalau ada ulama, ada kiai, ada habaib, ada ustadz, ada pemuda tegak lurus membela kebenaran, jangan kira tidak akan dikriminalisasi, saudara. Kenapa? Wong Nabi saja seperti itu, apalagi nasib kita. Maka jangan kaget misalnya kalau pulang tiba-tiba dipayahan, jangan ulah kaget. Karena yang panjang umur sehat selamat, amin. Nunggu nama daripada udah ngomong kebenaran, meningkatnya lagi. Pahit sekali, jangan kepayahan apa pahit, serba bahaya. Nabila Allah pahit, nabila setan pahit. Ada, nabila Allah pahit mah. Jadi dia malah pahit, mautnya, maut. Mau pahit apa bedanya? Jadi bangun pahit. Pandai-pandai masuk balik bahasa teh. Model ising jeung era, di dia mah ising bahasa sopannya. Eta ngomongna ka kiai ka jenengan salam sama isi kan gitunya. Itu aing kebagian mah tah. Kudu nama era gitu kan jenengan. Jadi yang Nya itu kebagian canteng gitu. Rekam dia jadi. Oh. Bahasa Banten. Kameramen ya. Gua ke era gitu nya. Kameramen. Jadi dibantu sama bumi mah. Daging, ayam. Pinu memori. Oh, pinu ya. Lamun di Banten taina hayam, dagingna kosong. Bahasa ahli kendang.